Halo Barabas Sore. Halo Barabas Sore. Dari Seperempat Barabas FM News and Information, senang sekali Mitra Kota di kebersamaan kita di Halo Barabas Sore hari ini ya. Sudah akan kita buka dengan 3 narasumber yang siap hadir untuk menemani kita di Halo Barabas Sore selama 1 jam ke depan sampai pukul 16 atau 4 sore ya. Terkait dengan bukan perayaan ya, atau memperingati ya Hari Perempuan Internasional atau International Women's Day ya, yang sudah sebenarnya kita peringati dari sejak minggu lalu ya, yaitu 8 Maret. Tapi saya rasa topik ini belum terlalu terlambat untuk kita angkat Mitra Kota, terlepas dari kaum perempuan yang ternyata era kini punya porsi yang sangat besar baik itu untuk pembangunan dunia politik ya, bahkan juga tidak bisa lagi kita sebutkan perempuan hanya akan ada di sektor domestik ya, karena beberapa pejabat kita kemudian juga posisi-posisi strategis itu dipegang oleh seorang perempuan. Tapi seperti apa implikasinya ya, atau realitanya di Kota Pekanbaru bahkan keseluruhan Provinsi Riau. Nah, ini akan kita kulik bersama ya. Sudahkah hak perempuan terpenuhi di Provinsi Riau ataupun Kota Pekanbaru? Dan senang sekali Desi Golkar tidak sendiri untuk mendiskusikan hal ini. Sudah hadir bersama-sama kita dari yang paling ganteng terlebih dahulu ya. Ada Bapak Nugroho Noto Susanto, Komisioner KPU Provinsi Riau, yang juga merupakan anggota termuda di periode 2019-2024 sekaligus Koordinator Divisi Partisipasi Masyarakat dan SDM. Selamat sore Pak Nugi. Selamat sore Mbak Desi, apa kabar? Luar biasa, kabarnya seperti apa Pak Nugi? Kembali saya tanyakan. Always feel better lah gitu. Apalagi kalau bertemu saya ya. Oh, enggak ya. Kemudian di sayap kanan saya ya, garis lurus di depan saya ada Ibu Herlia Santi yang merupakan konselor di Unit Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak Dinas PPPA Kota Pekanbaru sekaligus koordinator Puspaga atau Pusat Pembelajaran Keluarga tentunya di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru. Selamat sore Mbak Herlia Santi. Sore Mbak Desi. Apa kabar? Sehat? Alhamdulillah, tapi agak sedikit batuk. Oke, siap. Nggak apa-apa, kita maklumi ya. Cuaca. Iya, cuaca. Kemudian yang sebelah kanan saya ya, yang cantik juga di sini ada Ibu Ade Hartati, Ketua Komisi 5 DPRD Provinsi Riau periode 2019-2024, sekaligus Sekretaris Fraksi PAN DPRD Provinsi Riau. Selamat sore Ibu Ade. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Luar biasa. Senang sekali saya bisa mengumpulkan orang-orang hebat di depan saya untuk membicarakan terkait dengan International Women's Day di hari ini ya, di Halo Barabas kesempatan ini, dan saya yakin untuk kalian juga tertarik untuk mengomentari ataupun juga bertanya dengan narasumber saya luar biasa di sore hari ini. Silahkan angkat telepon, SMS atau WhatsApp Anda, pergunakan dengan baik di 0822 8504 6975. Kita ke Mbak Santi dulu ya. Ini sebenarnya kalau kita kulik kasus-kasus terkait dengan mungkin kekerasan atau eksploitasi perempuan ya, pencabulan dan sebagainya, itu seperti apa? Masih banyak nggak sih di Kota Pekanbaru? Silakan Mbak. Ya, karena saya berada di unit layanan, jadi saya hanya bisa dapat gambarkan bahwa kasus yang masuk ke unit layanan itu setiap tahunnya cenderung meningkat, baik itu terhadap anak maupun perempuan. Jadi begitu Mbak Jessy. Kalau perempuan itu macam-macam sih tindak kekerasannya, bisa kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan berbasis gender, kemudian kekerasan seksual. Nah, kalau kekerasan berbasis gender itu misalnya dia mendapatkan tindak kekerasan karena keperempuanan dia, gitu. Berbeda dengan tindak pidana misalnya penipuan yang dilakukan oleh perempuan, bukan itu, tapi ketika dia misalnya dipukul karena dia perempuan gitu, ketahui oleh tetangganya misalnya seperti itu. Nah, itu juga dilakukan. Misalnya tidak ada, kalau dalam rumah tangga kan harus ada di dalam lingkup rumah tangga misalnya oleh suami atau yang berada dalam rumah tangga. Ini perempuan yang di luar lingkup rumah tangga tapi mendapat tindak kekerasan, jadi kita kategorikan ke dalam perempuan korban kekerasan berbasis gender. Oh gitu. Itu kalau misalnya kita klasifikasikan lagi umurnya, itu rate-nya dari jenjang umur berapa sampai berapa itu yang paling banyak? Yang paling banyak itu remaja. Remaja dan kasusnya kekerasan seksual. Dan biasanya pelakunya orang terdekat. Orang terdekat pastinya. Kalau misalnya, karena Mbak Santi juga konselor ya, ini melihatnya kenapa gitu? Apa alasan besar gitu sampai akhirnya kasus-kasus ini terjadi?
karena kebanyakan adalah remaja dan dalam masa usia anak ya, karena usia anak kan 0 sampai 18 tahun dan remaja itu antara yang masuk ke kita tuh 12, malahan dari 10 sampai 15 tahun yang menjadi korban dan dominan menjadi korban kekerasan seksual. Pertama karena yang kita analisis di dalam kerja-kerja kita sehari-hari di unit layanan itu lebih cenderung kepada pola pengasuhan, misalnya kepada kurang perhatiannya orang tua. Jadi mohon maaf aja, memang yang masuk itu kan lebih dominan menengah ke bawah ya, kasus yang lapor kita. Kalau orang kaya pasti dia pakai pengacara gitu kan. Nah kita itu karena pola pengasuhan, kurangnya perhatian, karena itu tadi orang tua lebih banyak berada di luar mencari nafkah, misalnya bukan pula dia pegawai tapi dia selalu berjualan, lebih mikirkan perut hari ini mau diisi apa gitu, sehingga dia kurang mendapat perhatian orang tua, kemudian dipercayakan sepenuhnya di sekolah, pulang sekolah nggak dikontrol lagi, nah seperti itu, sehingga bablas. Kemudian terlalu percaya dengan orang sekitar. Nah kan ada juga pelaku itu adalah orang sekitar rumah, bukan dalam rumah tapi sekitar rumah kayak tangga, dan lebih banyak juga orang yang ada di dalam rumah, hubungan darah. Nah itu juga ada kasusnya. Nah itu tadi kurang perhatian dari orang tua, khususnya ayah dan ibu tadi. Tapi kalau kita sebutkan angka ini dari 2019 saja, ini kan karena sudah berakhir ya, baru kurang lebih 3 bulan di 2020, itu berapa banyak yang ditangani oleh dinas P3A ya, Kota Pekanbaru. Kota Pekanbaru. Ya, untuk 2019 itu ada 130 kasus. 40%-nya kasus perempuan dewasa. Nah, yang lainnya yang dibawa yang 60% anak. Nah, anak ada anak laki-laki, ada anak perempuan. Nah, kalau anak kita nggak pilih laki-laki perempuan tapi anak. Nah, kalau perempuan kita pilih yang perempuan dewasa. 40%-nya itu kasus perempuan dewasa. Itu pemerkosaan kah atau beragam ya? Itu tadi kalau anak ya kekerasan terhadap anak macam-macam, ada penantaran ekonomi, penantaran dalam bentuk misalnya konflik orang tua yang sudah berpisah terus anaknya nggak dibiayai kayak gitu. Tuh kekerasan fisik juga ada. Kemudian di sekolah, kasus di sekolah juga ada, bullying juga. Nah, beragam sih Mbak. Kalau ke orang perempuan dewasa tadi itu tadi KGB, kekerasan berbasis gender, KBG, kekerasan dalam rumah tangga, dan kekerasan seksual. Dan ini biasanya kalau misalnya melapor ke dinas P3A ini, itu dorongan atau memang mereka inisiatif sendiri? Sekarang sudah udah mungkin ada kesadarannya, kita udah diketahui khalayak di Kota Pekanbaru. Banyak yang udah melapor sendiri. Tapi ini juga beriringnya waktu. Sebelumnya itu kita ada masyarakat yang membawa untuk melaporkan, masyarakat yang peduli dengan lingkungannya, tokoh masyarakat seperti itu ada beberapa. Kemudian ada yang kita dirujuk dari unit PPA Polresta. Mungkin untuk kasus sana ya spesifik, karena di kitanya tuh ada psikolog. Nah, tenaga psikolog itu dibutuhkan oleh tenaga penyidik mungkin untuk menggali informasi terkait dengan kasus yang dialami. Nah, itu banyak juga sih kita dirujuk dari Polresta, Polsek untuk kerjasama dalam penanganan kasus. Jadi kasusnya bisa masuk di kita, bisa masuk juga di Polresta. Tapi belum tentu semua yang masuk di Polresta masuk di kita gitu. Kenapa? Yang ada yang nggak dirujuk ke kita. Jadi diselesaikan sama Polresta gitu. Karena mungkin tindak pidananya sudah udah cukup alat buktinya mungkin. Cuman ada beberapa kasus sana yang memang kita dilibatkan untuk penyelesaiannya. Khususnya dalam pendampingan pemulihan psikologis anak atau trauma anak. Oke, baik. Cukup banyak berarti ya. Di angka yang disebutkan Mbak Santi tadi itu kalau dibandingkan dengan kota-kota lain itu banyak ya? Banyak. Ini baru di unit layanan dinas PPA ya. Belum lagi di polsek-polsek yang belum lagi di unit Polresta, unit PPA Polres. Belum lagi di lembaga-lembaga anak yang memang ada di Kota Pekanbaru. Belum lagi di LSM. Dan belum lagi yang tidak dilaporkan. Ya, belum lagi yang nggak dilaporkan gitu Mbak. Ini saya rasa ya udah banyak yang mengungkapkan bahwa ini seperti gunung es kalau tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak ini. Di luarnya dia kelihatan mencair, tapi sebenarnya jauh di dalamnya tuh masih banyak kasus-kasus yang belum terungkap. Ada dua faktor, bisa saja karena kesadaran belum muncul untuk melapor, yang kedua kejahatan itu semakin meningkat. Wow, luar biasa. Ini fakta yang mungkin mencengangkan buat Anda Mitra Kota yang selama ini mengira bahwa perempuan baik-baik saja, ya perempuan cukup dianggap, tapi ternyata banyak sekali kekerasan di luar sana yang mungkin bahkan tidak diketahui oleh dinas P3A. Nah, mungkin kita ke Bu Ade dulu terkait dengan salah satu
politisi ya, politisi, dan beliau juga duduk di Komisi 5 DPRD Provinsi Riau dari fraksi PAN, melihat ketika perempuan yang ternyata tadi disampaikan ada kekerasan gender berbasis gender ini kan mungkin sedikit banyak karena si perempuan belum mampu berdaulat untuk dirinya sendiri atau belum kuat untuk membela dirinya sendiri, atau seperti apa Bu Ade melihatnya? Jadi mungkin saya akan menggambarkan sedikit bahwa apa yang disampaikan Mbak Santi tadi itu adalah bagaimana kondisi negara dan bangsa ini. Negara dan bangsa ini kan dibangun oleh sistem demokrasi yang sangat terbuka. Nah, sistem demokrasi itu menghasilkan pemimpin-pemimpin sebagai pelaksana negara, yang kita harapkan dapat nanti melakukan perubahan sosial. Nah, sistem demokrasi kita ini kan sudah sangat terbuka. Satu orang punya satu suara. Setiap orang punya hak dipilih maupun memilih. Nah, sekarang bagaimana kita bersama ini membangun perspektif kepada masyarakat bahwa dengan demokrasi terbuka dan itu menghasilkan pemimpin-pemimpin yang akan nanti menjadi pelaksana negara ini dan diharapkan mampu mengadakan perubahan sosial, itu bagaimana kita memilih dengan cerdas. Terutama kaum perempuan ya, itu yang saya sampaikan bahwa perempuan dalam konteks berdemokrasi itu belum mampu berdaulat. Artinya perempuan cenderung tidak rasional ketika memilih. Nah, jadi mereka memilih ya mungkin karena bujuk rayu, karena iming-iming sesuatu. Nah, itu yang terjadi sehingga memang apa yang disampaikan Mbak Santi itu menjadi PR besar kita gitu, menghasilkan pemimpin-pemimpin yang punya perspektif bahwa mengelola negara ya juga ini artinya memperhatikan perempuan gitu, karena di dalam negara itu ada perempuan gitu. Jadi mengurus negara itu juga mengurus perempuan, dan itu Soekarno sudah sampaikan di bukunya yang berjudul Sarinah. Jadi mengurus negara juga mengurus perempuan. Artinya tentu kita berharap pemimpin yang dihasilkan oleh sebuah sistem demokrasi yang terbuka itu juga punya perspektif terhadap perempuan. Nah, sehingga perubahan-perubahan sosial yang dilakukan melalui tangan pemimpin ini itu juga mampu melakukan perubahan sosial terhadap kaum perempuan. Baik. Nah, ini poin yang memang harus kita suarakan terus gitu. Kita suarakan terus di era keterbukaan sekarang, di mana sekarang kaum perempuan sudah tidak dibatasi lagi untuk ya ini HP kan sudah menjadi hal yang sehari-hari gitu. Nah, bagaimana perempuan juga cerdas memilih informasi, menganalisa informasi, sehingga hal-hal yang disampaikan Mbak Santi tadi itu bisa diminimalisir gitu. Nah, pelaksana itu tentu menghasilkan perubahan sosial. Perubahan sosial yang kita harapkan itu tentu lapangan pekerjaan mudah, kemudian akses pendidikan juga mudah, kemudian akses terkait kesehatan juga mudah. Nah, itu kan dihasilkan dari pemimpin yang melaksanakan. Nah, pemimpin ini dihasilkan oleh sistem demokrasi. Sistem demokrasi dihasilkan oleh rakyat, rakyat yang cerdas memilih, terutama kaum perempuan. Tapi kalau kita bicara Provinsi Riau, sudahkah hak perempuan ini terpenuhi dengan segala regulasi dan mungkin peraturan yang ada di provinsi ini menurut Ibu Ade sendiri? Nah, ini kita kembali ke perspektif. Perspektif ini membangun perspektif terkait dengan bagaimana kesetaraan. Ini kesetaraan gender. Gender itu bukan terkait dengan kamu perempuan dan saya laki-laki, bukan terkait itu, tapi bagaimana peran kita ini equal, seimbang, sehingga membangun perspektif ini sulit. Dan sekarang yang terjadi equal nggak kita di provinsi Riau? Ini kita masih terus bangun ini. Berarti belum equal ya? Belum equal. Karena apa? Saya sampaikan begini, saya berkali-kali ini menyuarakan bagaimana ya ada musrenbang perempuan. Karena dengan adanya musyawarah perencanaan perempuan dimulai dari desa, disitulah kita bisa mengidentifikasi seluruh permasalahan perempuan untuk tentu dicarikan solusi melalui kebijakan program dan kebijakan anggaran yang ada di pemerintahan. Nah, untuk itu saja ini sulit gitu. Padahal kita sudah punya anggaran itu ya, sudah punya anggaran, tapi untuk membangun perspektif itu sulit ya. Membangun perspektif, kemudian mendorong lagi, memperkuat. Nah, ini butuh waktu yang panjang dan tidak bisa sendiri. Nah, tentu kita berharap media juga bisa menyuarakan hal ini. Dan Mbak Santi tentu kita harapkan menjadi partner ya. Partner, dan kami sama Mbak Santi sudah hampir
10 tahun lebih. Wow, luar biasa untuk berpartner, Untuk berpartner, memperjuangkan diskusi, ini, ya. mengubah Iya. perspektif ini Iya. ya. Meskipun diakui Ibu Ade tidaklah mudah Tidak gitu. mudah. Karena kalau kita berbicara tentang pemerintah, kita berbenturan dengan segala regulasi yang di dalamnya yang Iya. ternyata belum terlalu menguntungkan perempuan. Ada mungkin ya, tapi Ada. tidak semua. Tidak semua. Baik. Kenapa saya bilang tidak semua? Kita lihat angka lama sekolah di Riau. Oke. Ini data dari Bapeda kita. Uh-uh. Itu masih 8,5 tahun. Mhm. Nah, dari lama sekolah itu kita lihat lagi yang paling lama sekolah itu perempuan atau laki-laki. Nah, itu kita bisa pilih lagi. Nah, kemudian kita lihat lagi angka kematian ibu, angka stunting, kemudian angka menikah muda. Nah, itu kan berkaitan erat dengan perempuan. Nah, itu saja di Riau masih cukup tinggi. Stunting terutama ya. Ya. Saya kemarin dengar dari Kadiskes Provinsi mengatakan stunting ini cukup banyak persenannya, hampir 60% lebih, dan ini sepertinya harusnya menjadi perhatian kita lebih-lebih lagi daripada virus corona mungkin ya. Karena sudah ada di depan mata kita nih di provinsi kita gitu ya. Tapi kalau kita berbicara tentang dunia politik dan peran perempuan, ini mungkin ke Bung Nugi dulu. Sebenarnya seperti apa kebijakan yang ada di atau regulasi ya berdemokrasi kita nih di negara kita ini sendiri, Bung Nugi? Oke. Sudahkah menguntungkan perempuan? Gitu? Thank you Mbak atau Kak Jessie ya, dan juga pendengar setia Barabas FM Mitra Kota. Mitra Kota. Siap. Pertama saya ingin bersolidaritas kepada seluruh kaum perempuan di Indonesia dan dunia bahwa kita sedang memperingati Hari Perempuan Internasional, dan saya kira ini harus disampaikan ke publik, dikampanyekan terus bahwa Hari Perempuan Internasional itu terdapat sebuah konteks adanya semacam kesenjangan struktural yang dibuat oleh suatu sistem yang sedang bergerak, dan kemudian ada perlawanan dari kaum perempuan, khususnya dulu dari kaum buruh, melawan apa yang disebut sebagai misalnya ketidakadilan gender, apa yang disebut bias gender, apa yang disebut patriarki, apa yang disebut stereotype, apa yang disebut sebagai perempuan, dan seterusnya. Nah, sehingga muncullah Hari Perempuan Internasional karena dulu terjadi pada tanggal 8 Maret 1857. Nah, dalam konteks politik, tadi Jessie bertanya bagaimana apakah regulasi yang sudah ada sudah menguntungkan perempuan. Pertanyaannya begini dulu. Mengapa diperlukan regulasi yang membuat perempuan harus hadir dalam ruang politik? Oke. Gitu ya. Jadi mengapa regulasi itu hadir? Karena ada situasi yang senjang. Ada fakta sosial dan fakta politik yang muncul bahwa perempuan itu dianggap tidak pada posisi yang setara dengan laki-laki. Gitu ya. Tadi sudah disampaikan oleh Kak Santi dan Bu Ade bahwa misalnya di aspek kesehatan, perempuanlah yang paling banyak menerima beban daripada persoalan kesehatan. Apakah stunting, apakah gizi buruk, apakah meninggal pada saat melahirkan, dan seterusnya. Kemudian pendidikan ini perempuanlah yang paling sering dikorbankan akibat daripadanya pemprioritasan kepada kaum laki-laki daripada perempuan. Kalau ada anak dua, satu cowok, satu cewek, yang diutamakan adalah laki-laki dan bukan perempuan. Misalnya, itu ada contoh bias gender misalnya. Dalam konteks budaya juga seperti itu. Perempuan selalu ditaruh di dapur dan yang di tengah adalah laki-laki misalnya gitu ya. Kemudian apalagi di aspek politik itu dianggap perempuan tidak bisa mengatur negara dan otak perempuan tidak sanggup untuk mengelola negara. Itu adalah ungkapan-ungkapan stereotip yang selama ini muncul gitu. Nah, apalagi di ranah-ranah bahkan di level pendidikan, bahasa saja misalnya. Bahasa itu sering sekali kita dengar, misalnya gini, misalnya kalau mau menyebut ketua gitu ya, kita selalu menyebutnya chairman gitu ya. Padahal chairman itu itu laki-laki gitu. Kenapa tidak disebut chairperson gitu misalnya gitu kan? Atau kameramen gitu. Kamera person misalnya. Nah, dari segi bahasa saja kita sudah banyak menemukan terjadinya apa yang disebut ketidaksetaraan gender. Apalagi di ranah politik. Nah, karena adanya kesenjangan itu, maka kelompok perempuan itu mendorong apa yang disebut sebagai affirmative action. Oke, apa itu? Tindakan afirmasi itu adalah sebuah tindakan yang membuat suatu kebijakan yang membuat perempuan itu lebih mudah
diberikan jembatan transformasi untuk bisa hadir dalam ruang politik dengan aturan regulasi yang dibuat. Misalnya apa? PBB telah menetapkan bahwa dari 100% pengambil kebijakan, 30% itu dimungkinkan untuk melakukan perubahan. Maka kemudian ada bahasa di dunia ini, ada keterwakilan minimal 30% yang diberikan terhadap perempuan pada kursi-kursi politik. Oke. Nah, bagaimana dalam konteks regulasi kita? Undang-undang pemilu kita mengatur bahwa dalam Undang-Undang 7 tahun 2017 bisa dinyatakan bahwa dalam konteks membuat pendaftaran partai politik, maka partai politik harus menyertakan minimal 30% pengurus. Itu satu hal. Itu harus disertakan dan KPU bertugas untuk memverifikasi secara faktual. Kalau seandainya 30% itu tidak terpenuhi, maka partai politik tidak bisa mendaftar sebagai peserta pemilu dan karenanya dia tidak bisa ikut pemilu, dan seterusnya. Baik. Kemudian yang kedua, daftar calon legislatif. Dalam regulasi pemilu kita dikenal apa yang disebut sebagai zipper system. Zipper system itu adalah setiap 3 calon legislatif harus ada 1 perempuan minimal. Jadi kalau misalnya ada calegnya 6, berarti harus ada 2 perempuan. Kalau 9 harus ada 3 perempuan. Luar biasa, baik. Tapi begini, masih ada persoalan yang belum progresif, gitu kira-kira kan? Dalam konteks pencalonan yang menurut saya perlu dipikirkan dan diubah dan didorong oleh kaum perempuan. Apa itu? Bagaimana juga ada semacam penentuan atau penetapan bahwa nomor urut atas gitu ya, misalnya nomor urut 1 itu dari sekian dapil, itu perempuan diletakkan di nomor 1 sekian persen itu misalnya. Oke. Nah ini Sekarang belum jalan. Baik. Bahwa 3 orang itu yes, tapi kan urutnya bisa nomor 3, bisa nomor 2 gitu. Yang nomor 1, iya itu 3 itu artinya kalau ada 3, kalau 6 berarti nomor 6, 9 nomor 9 gitu ya. Tapi tidak ada kewajiban bahwa perempuan itu ada prioritas diletakkan nomor 1 pada daftar urut caleg. Nah ini saya pikir perlu dipikirkan. Kemudian afirmasi action berikutnya adalah di konteks penyelenggara pemilu. Tadi sempat ngobrol-ngobrol secara informal antara kita bahwa Jesse mempertanyakan mengapa di KPU Provinsi Riau dan juga Bawaslu sebenarnya tidak ada perempuan gitu ya. Gimana nih Pak Nogi? Ya tolong jangan salahkan kami karena kami ini adalah hasil dari yang ditetapkan oleh KPU RI atau kalau di Bawaslu berarti Bawaslu RI. Tapi ada kritik sebenarnya dari regulasi yang terlambat, gitu, yang membuat mengapa hanya ada laki-laki saat ini gitu. Artinya kalau kita gunakan pendekatan struktural, kami hadir berlima sebagai laki-laki di KPU dan juga Bawaslu, itu bukan datang secara tiba-tiba begitu. Karena ada hal yang membuat perempuan itu bisa tidak terafirmatif gitu. Apa itu? Yaitu adanya batasan passing grade minimal yang harus dipenuhi oleh peserta calon KPU gitu. Nah kami dulu punya passing grade 60 dan kebetulan di bawah kami ada yang 50-an, seperti tapi perempuan gitu kan, dan tidak ada yang laki-laki. Tidak ada yang perempuan di atas 60-an gitu. Sehingga secara otomatis dia tersingkirkan gitu kira-kira kan. Nah mestinya ada afirmatif yang kemudian sudah diubah, tapi setelah diubah pada saat sudah semua rata-rata sudah ditetapkan mau menghadapi pemilu kemarin, sudah agak terlambat, tapi there is no late is better than never gitu kan gitu. Jadi tidak apa-apa terlambat. Artinya KPU mengubah PKPU soal seleksi KPU kabupaten kota bahwa ketika ada perempuan yang ikut tes CAT nilainya tertinggi meskipun di bawah passing grade dia tetap boleh mengikuti tahapan tes berikutnya, yaitu wawancara, psikotes, kesehatan dan seterusnya itu. Tapi itu sudah agak telat sebenarnya gitu ya. Tapi itu yang seperti saya katakan lebih baik daripada tidak sama sekali. Mungkin sekali, bisa diimplikasikan di 2024 gitu ya. Next, iya pasti karena itu belum diubah. Pada saat tahapan seleksi berikutnya pada periode pemilu berikutnya atau penyelenggara pemilu berikutnya pasti akan berubah model-model. Pasti akan lebih banyak perempuan yang terakomodasi. Nah, sebagai gambaran saat ini kalau data dari kondisi jumlah, ya ini kalau dari sisi jumlah ya, anggota KPU
provinsi se-Indonesia itu perempuan jumlahnya ada 40 orang. Tapi ini saya ambil data per 2019, saya belum update. Jadi perlu saya kasih batasan, ini per 2019, belum diupdate ke 2020. Ada 150 laki-laki dan ada perempuan 40 orang, sehingga persentasinya 21%, masih kurang 9%. Ini di KPU. Kalau di KPU kabupaten itu ada 469 perempuan dari 2096 laki-laki. Itu 18%. Itu kira-kira ya. Sementara kalau di Riau kita secara total dari 12 kabupaten kota itu hanya sampai pada level 17%. 17%. Kalau dijumlahkan orangnya itu sekarang ada 10 orang perempuan anggota KPU kabupaten kota. Dan satu di antara 10 orang itu adalah posisi jabatan sebagai ketua di Indragiri Hulu. Ada beberapa kabupaten yang ada perempuannya, misalnya Bengkalis ada 2 orang. Kabar gembiranya di 2 tempat itu 40%. Jadi melebihi dari kota 30%. Kuota itu minimal ya. Jadi kalau lebih nggak malah bagus gitu kira-kira kan. Jadi jangan dianggap 30 itu harus 30. Ini harus di-clearkan dulu. Bengkalis itu 40%. Kemudian Kuantan Sengingi 40%, karena di 2 kabupaten itu ada 2 perempuan di antara 5 anggota KPU kabupaten. Ini agak lebih menggembirakan karena kalau saya tidak salah hitung, kalau hanya ada 5 perempuan seprovinsi Riau. Nah, kalau ditanya soal bagaimana kemudian keterpilihan perempuan di kontestasi pemilu kemarin gitu ya, ini lebih menyedihkan lagi sebenarnya kabarnya gitu kan. Iya, karena data yang ditunjukkan itu justru mengalami degradasi dibanding dengan pemilu 2014. Dalam konteks pemilu DPRD provinsi. Jadi pada pemilu 2014 itu ada 18 anggota DPRD perempuan. Kalau dipresentasikan itu 28%, dan pada pemilu 2019 hanya tinggal 12 orang dengan 18%. Jadi hilang 10%. Nah, itu dalam konteks DPRD provinsi. Kalau dalam konteks DPRD kabupaten kota yang terpilih hari ini, itu memang ada 3 kondisi. Ada yang sama, tidak berubah sama sekali jumlahnya dengan yang 2014 itu di Bengkalis. Sebelumnya 2014 itu ada 4 orang terpilih perempuan, 2019 juga 4 orang. Tapi ada yang naik di 3 kabupaten kota. Satu di Indragiri Hilir, kedua di Rokan Hilir, dan yang kedua adalah Kota Pekanbaru. Di Indragiri Hilir pada pemilu 2014 itu hanya ada 4 perempuan, dan sekarang 2019 ada 6 orang. Bertambah berarti? Bertambah dari 9% menjadi 13%. Kalau di Rokan Hilir itu dari 3 orang bertambah menjadi 8 orang. Ini pertambahannya luar biasa. Ya? Dari 3 ke 8. Jadi dari 7% menjadi 18%. Itu luar biasa, 11% tingkatnya. Terus terakhir Kota Pekanbaru 2014 itu ada 7 orang, sekarang nambah 2 menjadi 9 orang. Selebihnya daripada 4 itu tadi datanya menurun jumlah anggota perempuannya. Jadi selain dari Bengkalis, Inhil, Rohil, dan Kota Pekanbaru itu seluruh anggota DPRD-nya turun. Bahkan di Pelalawan itu sekarang nggak ada perempuan satupun, 0%. Di Kabupaten Pelalawan. Jadi Inhu, Kampar, Meranti, Kuansing, Pelalawan, Rokan Hulu, Siak, Kota Dumai itu semuanya turun. Bahkan saya katakan di Pelalawan saat ini tidak ada anggota DPRD perempuan 1 orang pun. Padahal di periode 2014 ada 2 orang perempuan di sana. Nah, itu gambaran dari keterpilihan perempuan. Padahal data dari pemilih yang hadir ke TPS gitu kira-kira ya, banyak itu perempuan jauh lebih tinggi daripada laki-laki. Persenannya berapa tuh? Kalau keseluruhan provinsi? Kalau dilihat dari total provinsi ya, ini berarti 17 April kemarin ya? Iya, yang kemarin, yang 2019. Yes. Itu angkanya lumayan ya. Jadi sebenarnya nggak terlalu jauh, tapi perempuan jauh lebih di atas daripada laki-laki gitu ya. Kalau tingkat partisipasi masyarakat yang normal gitu ya, saya totalkan keseluruhannya gitu. Untuk
di situ kan ada pilpres, ada DPD, ada DPR, ada DPRD, ada DPRD provinsi. Iya. Kalau untuk pilpres itu perempuan 86,38%, perempuan 83,04%, gitu ya. Sementara data pemilih antara laki-laki dan perempuan itu lebih banyak data pemilih laki-laki daripada data pemilih perempuan. Berarti dengan Gitu. artian laki-lakinya tidak mau memilih saat itu, makanya Lebih banyak yang tidak memilih laki-laki daripada perempuan. Padahal kontribusi jumlah data pemilih itu lebih banyak laki-laki Baik. daripada perempuan. Hal itu juga terjadi di kelompok pemilih disabilitas. Jadi kelompok pemilih disabilitas itu laki-laki juga lebih banyak daripada perempuan jumlahnya, tapi pemilih perempuan justru juga jauh lebih banyak daripada laki-laki gitu. Hanya saja ada sebuah pertanyaan besar di situ. Ternyata suara perempuan tidak untuk perempuan. Bu Ade sebagai politisi perempuan dari Partai Amanat Nasional ini melihatnya seperti apa? Ya, jadi mungkin saya menyambung apa yang disampaikan Mas Nugi ini biar nggak blur kan. Banyak pemilih perempuan tapi keterwakilan perempuan ini nggak ada. Jadi suara perempuan ini kemana kan? Jadi begini Pak, Mas Nugi kan pelaksana, Ya, saya adalah pelaku Baik. di lapangan. baik. Jadi dari observasi, dari pengamatan, dari pengalaman saya hampir 3 periode berpolitik, saya melihat ada pergeseran nilai-nilai sosial dalam diri perempuan. Itu yang saya sampaikan tadi, bahwa perempuan tidak memilih secara rasional. Jadi dia tidak akan melihat bahwa orang itu punya kapasitas, orang itu punya kemampuan, nggak melihat itu. Berarti pergeseran ini ke arah yang negatif, Nah, nanti karena yang semakin negatif. campur. Iya, Oke. jadi pemilu demokrasi terbuka kita ini menghasilkan pergeseran nilai-nilai pada kaum perempuan. 2009 saya pertama ikut caleg. Oke. Itu perempuan masih sangat militan dan masih sangat setia dengan pilihannya, dengan ketetapan hatinya. Nah, bergeser di 2014 itu perempuan sudah mulai bergeser. Mereka sudah memilih karena oh, yang ini bawa ini, yang ini bawa ini nggak bawa apa-apa. Tidak lagi melihat individu caleg, kapasitas personal, tidak melihat itu. Gitu. Nah, 2019 ini ternyata lebih parah lagi. Gitu. Ini lebih parah lagi. Bahkan kaum perempuan itu sudah menakar dengan harga-harga tertentu. Nah, inilah kenapa yang disampaikan Mas Nugi itu terjadi. Nah, itu realita yang ada, bahwa ini adalah PR berat kami kaum perempuan untuk memberi edukasi terhadap perempuan bahwa memilih itu ini terkait sosok yang akan memimpin kita, sosok yang akan melahirkan regulasi-regulasi yang tentunya kita harapkan ini berpihak pada perempuan gitu. Tapi Mau Bu Ade, itu yang dipilih legislatif, mau itu yang dipilih eksekutif, kepala daerah dan sebagainya, tapi itu harus dilihat dari sosok personalnya. Jadi kemampuannya, kapasitasnya, integritasnya, kemudian juga bagaimana dia mampu melaksanakan apa yang diamanahkan, mampu menyuarakan apa yang diamanahkan. Nah, hal-hal ini yang memang belum dipahami oleh hampir kebanyakan perempuan di belum akar rumput. dipahami atau mungkin bahkan masyarakat merasa selama ini ketika mereka menjabat tidak terwakilkan, akhirnya mereka tidak mau memilih lagi si politisi-politisi perempuan ini. Menurut Bu Ade yang Nah, mana? jadi begini Mbak, ini kan kita harus punya banyak waktu untuk mengedukasi bahwa eksekutif itu tupoksinya, tugas fungsinya A, B, C, bahwa legislatif itu tugas fungsinya adalah legislasi, kemudian hak budgeting, controlling, pengawasan. Nah, ini yang harus diberi pemahaman kepada kaum perempuan di akar rumput bahwa tidak seluruhnya legislatif maupun eksekutif itu mampu melaksanakan apa yang sudah diamanahkan jika itu tidak pada tupoksinya. Nah, hal-hal seperti ini mungkin yang harus diberi pemahaman kepada masyarakat sehingga masyarakat tidak sekonyong-konyong menyampaikan bahwa ini kan tidak memenuhi janji, ini kan tidak. Nah, ini yang memang harus kita beri pemahaman kepada masyarakat, terutama kaum perempuan di akar rumput. Karena memang pergeseran nilai itu nyata adanya. Itu dari partisipasi. Kalau dari kita praktisinya, politisinya, semakin tahun semakin banyak nggak sih kaum perempuan? Misalnya dari Partai Amanat Nasional sendiri nih, Bu Ade, atau di DPRD Riau sendiri, seperti apa? Nah, ini kita terus suarakan
kita punya kaukus perempuan politik namanya KPPI, mulai dari tingkat pusat, mulai provinsi hingga kabupaten kota. Nah ini kita menyuarakan bahwa partai-partai politik itu punya tanggung jawab untuk melahirkan perempuan-perempuan yang memang dia bisa survive di ranah politik. Karena cukup berat, survive di ranah politik itu cukup berat. Karena tidak hanya terkait dengan kapasitas, tidak hanya terkait dengan integritas, tapi juga terkait dengan pendanaan, penganggaran. Nah, hal-hal ini yang banyak melemahkan kaum perempuan. Nah, tentunya ini butuh support dari partai politik ketika memang kesetaraan itu harus dilihat benar-benar equal, benar-benar berkeadilan. Dari PAN sendiri, karena kebetulan nih Bu Ade politisi ya, dari PAN sendiri seperti apa? Sudahkah berpihak kepada kaum perempuan? Nah dari hasil pileg kemarin kayaknya hanya beberapa partai ya Mas ya yang memang kena punishment, mungkin bukan punishment, hampir tidak bisa ikut sebagai peserta kontestasi caleg karena tidak mencalonkan 30% perempuan. Nah alhamdulillah Partai Amanat Nasional mulai dari pusat, provinsi hingga kabupaten kota kami bisa mengikuti pelaksanaan pemilu kemarin dengan memenuhi 30% keterwakilan perempuan. Sebelum itu kan juga ada verifikasi partai dengan memenuhi 30% kepengurusan di partai politik ini. Nah, tapi itu tadi partai politik tetap kita dorong gitu untuk melahirkan perempuan-perempuan yang bisa survive. Survive itu tidak hanya kapasitas, tidak hanya integritas, tapi juga bagaimana partai politik memikirkan bagaimana pendanaan ketika perempuan-perempuan ini ya punya kapasitas, punya integritas, tapi kurang terkait dengan pendanaan. Nah ini untuk lahirnya nanti kebijakan-kebijakan pelaksana yang memang punya punya pola pikir terkait dengan perempuan. Baik. Untuk beberapa jeda berikut, Pak Muklis mungkin bisa dicoba lagi ya nanti di sesi kedua kebersamaan kita untuk masih berbicara terkait dengan International Women's Day. Masih ada Ibu Herlia Santi, Ibu Ade Hartati dan juga Bang Nugi di sini akan terus bersama-sama Anda sampai pukul 16 waktu Indonesia Barat nanti. Tetap bersama kami. Halo Barabas Sore. Halo Barabas. 97.5 Barabas FM. News and information. Anda masih mendengarkan Halo Barabas Sore. Masih di 97,5 Barabas FM News and Information Mitra Kota dan masih bersama Ibu Ade Hartati, Komisi 5 DPRD Provinsi Riau 2019 sampai dengan 2024 sekaligus Sekretaris Fraksi PAN DPRD Riau ya. Kemudian ada juga Ibu Herlia Santi ya, semoga setelah dari studio ini sehat ya Bu ya. Selaku konselor di Unit Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak Dinas PPPA, dan juga yang paling ganteng di studio pada sore hari ini ya Pak Nugroho Noto Susanto, Komisioner KPU Provinsi Riau periode 2019-2024. Tadi di off air Jessy menanyakan ketika paparan yang disampaikan Ibu Ade tadi ya, dan juga oke, kita angkat dulu satu penelpon kalau begitu. Pak Muklis, selamat sore, silakan. Selamat sore. Iya. Selamat sore Bapak-bapak, Ibu-ibu. Selamat sore Pak Ini Muklis. pertanyaannya Masalah untuk keterwakilan perempuan dalam Oke. anggota parlemen kan. Itu permasalahannya terlalu besar kalau kita di Indonesia ini. Pertama, karir mereka tentu dia kelihatan lebih dulu dong. Karena karir mereka tidak nampak, tiba-tiba dia entah macam mana caranya dia calon. Itu kan orang tahu semua cara-cara permainannya. Ini secara umum ya. Orang tahu ini semua. tidak melihat perempuan dan laki-laki tapi secara umum gitu ya. Ya. Oke. Jadi karirnya itu tidak ada nampak-nampak, lanjut dia. Baik laki-laki mau perempuan. Saya juga orang parpol dulu. Saya pernah di PDI, tapi bukan PDIP ya dulu, PDI. Oke. Lama saya. Sudah itu saya tidak ikut lagi semuanya. Ya, saya berdiri di atas ASN saja. PSN. Karena saya sudah jadi pejabat waktu itu, yang baru pensiun 2013, umur 60 tahun saya pensiun. Tahu lah itu, eselon berapa. Jadi saya pikir-pikir, saya melihat semua itu.
Macam mana caranya? Itu kan sulit, seperti Ibu tadi bilang, 2009 lebih bagus. Aku dapat apa? Itulah tipe-tipenya. Aku dapat apa? Semuanya kan begitu, baik laki-laki mau perempuan, saya perhatikan. Aku dapat apa? Kan begitu semuanya, aku jadi itu. Kenapa? Karena mereka berjuang untuk jadi DPR. Ini orang yang ngomong sendiri, anggota cerita masyarakat atau ibu bapak tidak, tapi padamnya berapa habis saya bilang. Nah, aku tak banyak. Itu mana apa namanya? Yang anggota DPR itu. Jadi itulah baik DPR pusat maupun daerah atau waktu jadi pejabat dia kumpulkan dengan berbagai macam cara. Itu semuanya itu semua yang DPR RI itu dari Riau itu. Orang tahu semua kelakuannya dulu tuh pejabat. Siapa yang tidak tahu? Bisa tanya sama rakyat di Riau ini. Tapi itulah kelakuan kita. Gimana caranya? Nah, nanti kita lihat lagi tingkat kejahatan. Laki-laki perempuan dari korupsi. Perhatikan sajalah. Kalau saya bohong. Kalau saya memfitnah. Kita lihat mana yang lebih banyak. Balan-balan kalau ada laki-laki yang terperiksa oleh polisi, tanya di Polda itu. Yang dia salahkan siapa? Istrinya. Pada umumnya. Tanya di Polda Riau atau pemeriksaan penyidikan. Tapi kalau menurut Pak Muklis lebih banyak kalau yang tertangkap korupsi khususnya perempuan apa laki-laki, Pak? Nah, itu kita tidak pernah itu. Tetapi kalau kita lihat datanya sebenarnya dari kejahatan secara umum di Republik ini lebih banyak wanita. Di Indonesia ya. Kalau lihat datanya secara umum. Nah, itu yang kita persulit. Data yang mana nih, Pak? Kalau mereka karirnya bagus, kelihatannya dari awal bagus, diorbitkan oleh partai politik, ya kita syukur-syukur. Pak Muklis ini ditanyain Bu Ade, Pak Muklis data yang mana nih yang menyebutkan perempuan lebih banyak kena kasus tipikor daripada laki-laki? Ya kalau secara umum lebih banyak wanita di Indonesia ya datanya. Jadi kita katakan lah untuk DPR kita kan demokrasi kita Pancasila kan, bukan liberal dan bukan terpimpin. Jangan paksakan. Kita bukan demokrasi terpimpin dan bukan demokrasi liberal. Kita demokrasi Pancasila. Harus itu diingat. Itu aja sebenarnya dan kita maksa-maksa. Kalau karirnya bagus, kita lihat dari awal dia nampak dia masih diambil oleh partai, partai ngorbitkan dia langsung, itu sangat setuju saya. Tapi jangan suaminya ini diambil-ambil supaya macam mana bininya ini jadi, itu yang tak bagus sampai hari ini. Terima kasih. Waalaikumsalam Pak Muklis. Bu Ade setuju money politik masih terjadi ketika kontestasi baik itu pilpres, pilkada ataupun bahkan internal partai? Jadi saya ingin sampaikan begini, bahwa negara kita ini kan dibangun oleh sebuah sistem demokrasi. Demokrasi yang sangat terbuka. Nah, ketika demokrasi yang sangat terbuka ini siapapun bisa dipilih dan siapapun bisa memilih siapa. Nah, ini tidak lagi melihat faktor-faktor mungkin kapasitas, integritas dan lain-lain, tapi lebih kuat mana yang punya daya tarik. Daya tarik dalam arti ya dikarenakan mungkin ya ini kita harus uji lagi ini. Dikarenakan mungkin masyarakat kita punya keterbatasan dan punya kekecewaan ya, keterbatasan secara ekonomi, kemudian kekecewaan dengan pengalaman yang lalu-lalu, sehingga nilai-nilai sosial yang harusnya muncul secara natural dan membawa dampak positif itu dikalahkan dengan nilai-nilai sosial yang muncul negatif, yaitu pragmatisme tadi. Sehingga masyarakat tidak lagi memilih calon-calon pemimpin yang disampaikan Pak Muklis tadi, mungkin dilihat dulu karirnya, kemudian latar belakang pendidikan dan sebagainya, tapi lebih memilih ini orang bawa apa sih sekarang gitu. Aku milih dia 5 tahun belum tentu nanti apa yang aku inginkan bisa terwujud. Nah, sehingga orang berpikir jangka pendek gitu. Nah, sehingga orang berpikir jangka pendek. Nah, inilah yang memang menjadi dilematis kita yang ada di lapangan. Kami terutama ya pelaku dari praktisi politik ini gitu. Nah, ini
ini dilematis bagi kami gitu. Bagaimana mempertahankan nilai-nilai yang kita harapkan lahir natural, sementara masyarakat kita masih menginginkan nilai-nilai yang bersifat pragmatis tadi. Nah, ini yang menjadi kendala besar di lapangan. Namun dari tahun ke tahun saya rasa masyarakat sudah, saya berpikir bahwa masyarakat sudah mulai berpikir antara pragmatis dan idealis. Jadi ada sisi yang memang mereka pragmatis, tapi mereka tetap mempertahankan idealisme mereka, bahwa saya pilih orang ini walaupun mereka mungkin memberi saya tidak seberapa, tapi saya lebih memilih yang ini. Nah, itu sudah mulai muncul. Sudah mulai muncul walaupun pragmatis itu masih ada gitu. Baik. Jadi Satu penelpon mungkin kita angkat dulu, Bu Ade. Halo, selamat sore. Iya, Barabas. Iya, dengan siapa di mana, Ibu? Silakan. Ini Ibu dengan Witra Yeni dari Bawaslu Kampas. Baik. Pak Nugi kenal berarti ya? Oh iya, kenal. Pastilah ya. Oke. Kenapa Ibu Yeni, silakan. Iya. Nggak apa-apa sekarang ya. Jadi pertama saya menyimak dari awal nih kan, Mbak ya. Jadi ya syukur alhamdulillah dalam Undang-Undang 7 2017 itu sudah ada gitu ya kata-kata perhatikan 30% untuk dalam hal perekrutan calon Bawaslu ataupun KPU. Nah, kalau dalam di KPU sendiri itu sudah ada PKPU yang mengatur walaupun terlambat, tapi seperti dijelaskan Mas Nugi, artinya walaupun ada misalnya begini, perempuan itu walaupun dia nilainya di bawah passing grade, misalnya passing grade-nya tadi 60 gitu kan, kemudian nilainya hanya 59 atau 58, tapi sudah ada aturan kalaupun dia hanya nilainya di bawah passing grade, tapi dia adalah tertinggi, maka dia berhak untuk mengikuti ujian ataupun seleksi selanjutnya. Nah, ini perlu kita apresiasi gitu. Namun kalau di Bawaslu dari pengalaman saya itu belum ada gitu. Hanya sebatas perhatikan di Undang-Undang 7 2017 itu saja. Jadi kami betul fight untuk berjuang dengan para lelaki. Sebenarnya bukan untuk minta dikasihani, cuma ke depan mudah-mudahan ada semacam peraturan atau regulasi di Bawaslu ini, ataukah itu perbawaslu atau apa namanya, seperti PKPU tadi, artinya betul-betul ada semacam keseriusan begitu. Sehingga ke depan kita harapkan jumlah perempuan di Bawaslu ini semakin banyak, tidak hanya secara kuantitas tapi juga kualitas tentunya gitu. Saat ini di Riau kita hanya ada 5 perempuan di Kabupaten Kota, di Kampar saya sendiri 1, kemudian di Pekanbaru ada 2, di Kuansing ada 1, di Rohil ada 1. Jadi kita ada 5. Kalau di KPU alhamdulillah sudah ada 10 orang tadi sampaikan Mas Nugi tadi. Nah, ke depan itu harapan saya gitu. Baik. Itu saja Ibu Yeni. Ya, mungkin itu harapan saya ke depan ada semacam perbawaslu untuk lingkup internal Bawaslu gitu ya. Seperti di KPU tadi ada semacam PKPU yang mengatur hal tersebut. Gitu. Ada semacam keseriusan lah gitu. Dan semacam perhatikan 30% saja. Itu harapan saya. Kemudian untuk Ibu Ade Hartati, selamat siang Bu Ade. Selamat siang Mbak Yeni. Iya. Kebetulan kita dengan Bu Ade sudah tidak asing lagi karena juga concern dunia pendidikan. Bu Ade, begini Bu Ade, dalam Undang-Undang Pemilu kan dijelaskan bahwasanya salah satu tugas dari partai politik itu adalah memberikan edukasi politik ataupun pendidikan politik pada masyarakat. Nah, masyarakat ini salah satu adalah perempuan begitu. Nah, kalau saya melihat mungkin hal ini kalau untuk partai-partai besar yang sudah eksis, alhamdulillah pendidikan politiknya sudah berjalan. Nah, sehingga ada pendidikan politik yang bagus dan berkesinambungan, dan kita lihat ini dari keterwakilan perempuan di parlemen dari beberapa partai tersebut. Nah, tapi saya melihat di beberapa partai katakanlah yang tidak terlalu besar, itu pendidikan politik bagi masyarakat atau perempuan itu belum begitu berjalan dengan baik, sehingga pada pencalonan kemarin di pemilu 2019 kemarin itu ada hal tumpang tindih gitu ya dalam hal 30% ini, sehingga adanya sengketa pemilu yang terjadi di Kampar ini kan ada 3 kasus itu juga karena masih ada beberapa partai itu yang mohon maaf mencaplok gitu perempuan-perempuan dari partai lain sebenarnya sudah diajukan sudah masuk dalam suatu partai tertentu gitu. Jadi saya pikir mungkin perlu juga
diperhatikan pendidikan politik bagi perempuan ini. Gitu. Tidak hanya partai-partai yang sudah eksis, tapi juga mungkin partai-partai yang baru, katakanlah yang baru. Karena ini sangat penting sekali, sehingga permasalahan sengketa pemilu pun tidak akan berketerusan. Saya pikir itu penting. Siap. Itu saja Bu Ade. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bu Ade, sedikit saja mungkin mengomentari apa yang disampaikan Bu Yeni. Ya, kita sepakat dengan apa yang disampaikan Bu Yeni bahwa masih perlu edukasi politik edukasi terkait dengan kehadiran perempuan di dalam dunia politik, baik di internal parpol maupun di eksternal parpol di masyarakat. Karena pemilih ya. Iya, pemilih. Karena bagaimanapun perempuan kan punya keterlibatan penuh dalam ranah politik. Terbukti partisipasi ternyata 80% banyak partisipasi lebih tinggi perempuan dibanding laki-laki, tapi keterwakilan perempuan lebih sedikit dibanding laki-laki. Nah, ini sepakat apa yang disampaikan Bu Yeni, dan memang masih diperlukan edukasi terkait dengan bagaimana kehadiran perempuan di internal partai dan di eksternal partai. Nah, itu yang pertama, edukasi. Nah, kemudian bagaimana kita ini menyatukan perspektif bahwa kehadiran perempuan dalam ranah politik itu bukan malah nanti mendegradisi kehadiran laki-laki, tapi bagaimana kehadiran perempuan di ranah politik itu memperkuat bagaimana kebijakan yang hadir itu lebih berpihak kepada kaum perempuan. Nah, ini yang mungkin yang perlu kita lakukan bersama, tidak hanya partai politik tapi juga masyarakat dan kita semualah gitu. Bagaimana kita bersama-sama mengedukasi masyarakat. Mbak Santi, mungkin untuk closing statement perbincangan kita hari ini? Ya. Karena saya tadi fokusnya di kekerasan, jadi saya menghimbau dan kekerasan gender juga tadi ya. Kekerasan berbasis gender, bagaimana perempuan dominan menjadi korban kekerasan. Ketika kekerasan itu terjadi, bukan berarti nggak ada laki-laki yang menjadi korban, tapi karena dominannya perempuan menjadi korban kekerasan, saya menghimbau kepada semua perempuan ketika mendapat tindak kekerasan jangan tabu untuk melapor. Nah, melapor mungkin ke lembaga-lembaga pendampingan dulu deh, kalau nggak mau langsung ke polisi, mungkin malu atau takut karena di undang-undang dibunyikan sekali bahwa korban berhak didampingi oleh lembaga atau pekerja sosial atau pendamping. Jadi karena itu merasa mau, dan kemudian ketika kita melapor kita komitmen emang benar ingin melanjutkan prosesnya, karena itu tadi jadi korban punya posisi tawar atau bergening, jadi nggak lagi dilecehkan sebagai perempuan gitu loh. Maksudnya udah lapor kok ditarik lagi terus didamai dalam tanda kutip, perempuan kan bisa digituin. Nah, itu akan menjadi jatuhkan lagi posisi tawar perempuan gitu. Nah, itu melapor, komitmen dan ikutin proses, jangan takut untuk melapor. Karena ketika kita melapor ke lembaga layanan bukan berarti kita, misalnya kalau korban KDRT, bukan berarti kita tukang cerai orang ya digituin, tapi lebih bagaimana si korban mendapatkan haknya sebagai korban, itu sih Mbak. Dan jangan takut untuk melapor. Baik, itu dari Dinas PPPA Kota Pekanbaru. Untuk Pak Nugi sendiri, closing statement perbincangan kita hari ini. Baik, saya terpaksa juga harus mengomentari ya terhadap beberapa statement terdahulu, terutama Pak oleh penanya ya. Saya agak terganggu beberapa hal. Pertama, penjahat itu lebih banyak perempuan. Itu saya pikir harus di cross check gitu. Jangan faktanya apa, datanya dari mana? Stereotip baru begitu kan. Sederhana saja, kita ambil lokal Riau saja lah. Tadi beliau mencontohkan soal Riau tadi kan. Data pejabat yang di OTT atau pengembangan kasus terkait tipikor itu lebih banyak mana laki-laki dan perempuan? Laki-laki. Itu lebih banyak laki-laki gitu. Kita bisa lihat kok. Mantan gubernur yang sudah itu nggak ada yang perempuan loh. Tapi sudah datanya seperti itu masih tetap memilih laki-laki ya? Enggak, ini faktor lain lagi itu faktor lain. Saya mencoba untuk mengcounter Bapak Muflis gitu, dan itu kan mengandung stereotip baru di situ gitu. Kemudian dilihatlah data kekerasan itu. Lihatlah apa yang disampaikan oleh Ibu Santi, bahwa perempuan yang mengalami korban kekerasan itu jumlahnya tidak hanya puluhan dan ratusan, jumlahnya itu ribuan. Dan kekerasan yang dialami itu bisa yang bersifat personal dan kan bisa bersifat struktural. Personal itu apa? Bisa saja kekerasan itu dilakukan oleh orang-orang yang terdekatnya gitu. Tapi bisa kekerasan karena faktor struktural. Perempuan terpaksa harus menjadi buruh harian lepas karena tidak ada pekerjaan yang dimiliki oleh suami. Misalnya seperti itu. Kenapa? Karena misalnya konteksnya negara tidak mampu menghadirkan lapangan pekerjaan. Itu kan kekerasan terhadap perempuan. Kemudian mereka harus terpaksa overtime.
mereka harus kerja keras, mendodos dan seterusnya di ladang-ladang itu tanpa ada jaminan kesehatan dan tanpa ada jaminan keselamatan karena mereka buruh harian lepas. Itu juga menimpa perempuan. Sementara mereka juga punya fungsi lain, melahirkan, mendidik dan seterusnya. Mengapa mereka harus sampai ke sana? Itu juga faktor kebijakan. Nah, coba juga lihat di studi yang dilakukan oleh social science. Social science itu membuat riset. Riset yang dilakukannya adalah bahwa setiap negara yang dipimpin oleh perempuan itu jauh lebih kecil tingkat kejahatan korupsinya ketimbang negara yang dipimpin oleh laki-laki gitu. Ini data. Saya ini laki-laki tapi ini data gitu. Kita harus jujur. Baik. Dan kata Pram, kita harus jujur dalam pikiran gitu loh. Baik. Saya melihat dominasi terhadap perempuan itu memang sudah mengakar kuat dalam pikiran kaum laki-laki gitu. Tapi dan itu ini tidak mengganggu, itu tidak mengganggu dan membuat laki-laki merasa tersingkir ya? Tidak dong. Sama sekali ya? Enggak dong. Kalau perempuan bisa eksis, perempuan bisa berdaya, itu meringankan pekerjaan laki-laki loh. Enggak ada persoalan di situ. Kita bisa koexisten kok gitu loh. Nah, tapi saya setuju kritik Pak Mukhlis tentang perempuan daftar caleg atau perempuan daftar calon kepala daerah yang muncul akibat ada bayang-bayang oligarki. Saya setuju itu. Kalau Pak Mukhlis mengkritisi itu, saya juga mengkritisi. Tapi itu tidak hanya perempuan, laki-laki juga begitu dan itu lebih banyak lagi. Di bawah bayang-bayang oligarki itu. Siapa bandarnya, siapa pemodalnya, itu kan kebanyakan diisi kaum laki-laki. Jadi kalau kemudian pada saat yang sama menyudutkan perempuan, mengabaikan laki-laki, itu juga tidak adil dalam berpikir gitu loh. Nah, ini yang harus ditempatkan pada posisi yang seimbang dan itu yang disebut sebagai equal, setara gitu. Nah, terakhir yang mau saya katakan, saya juga harus mengomentari Bu Ade gitu, bahwa benar bahwa hari ini perempuan tidak banyak yang memilih orang yang dianggap berkualitas karena faktor misalnya bisa gue beri apa, ada faktor uang, misalnya ada imbalan dan seterusnya. Tapi saya pikir saya ingin menawarkan satu proposal pemikiran bahwa jangan sudut pandangnya itu dilihat dari perempuan itu ansih gitu. Tetapi ada faktor konteks atau sistem yang disebut oleh Bu Ade itu yang membuat mengapa banyak politisi sekarang harus menawarkan imbalan kepada pemilih. Apakah itu laki-laki, apakah itu perempuan. Perempuan juga ada yang menerima, laki-laki juga ada yang menerima begitu. Tapi jangan letakkan perempuan sebagai sebuah unit analisis yang khusus bahwa dia adalah sebagai aktor utama gitu, sebagai pelaku aktif gitu. Posisinya dia korban juga sebenarnya gitu. Dari suatu konteks yang membuat dia tidak punya pilihan. Gitu loh. Nah, itu yang menjadi PR besar kita ya. Baik. Ya. Jadi mungkin sedikit lagi Mbak. Jadi gini. Jadi itu mungkin saya garis bawahi tadi ya. Saya garis bawahi apa yang disampaikan Mas Nugi tadi, bahwa apa yang terjadi saat ini di awal tadi saya sudah sampaikan bahwa ini dikarenakan sebuah sistem demokrasi terbuka. Yang ini tidak ada ukuran ketika orang memilih itu. Nah, kecenderungan yang terjadi sekarang itu adalah banyaknya tawaran-tawaran, janji-janji yang tentu ini membuat orang memilih secara tidak rasional, irasional. Nah, tadi disampaikan data bahwa pemilih laki-laki itu lebih sedikit dibanding partisipasi perempuan. Nah, perempuan lebih besar partisipasinya. Nah, tadi saya sudah sampaikan bahwa ini ada pergeseran nilai-nilai sosial karena perempuan cenderung bersikap tidak rasional, cenderung irasional. Nah, ini melekat dalam diri perempuan, maka itu perempuan butuh edukasi, butuh bagaimana sosialisasi dalam memilih, butuh bagaimana menganalisa informasi sehingga perempuan itu cerdas dalam memilih. Dan yang disampaikan Mas Nugi bahwa perempuan tidak bisa menjadi tidak bisa dijadikan subjek bahwa ini karena perempuan, itu betul. Itu betul. Ini kita sampaikan tadi di awal bahwa ini karena demokrasi kita yang sangat terbuka. Mungkin itulah jadi PR kita bersama ya. Terima kasih, saya harus menyudahi diskusi ini, luar biasa sekali. Mungkin nanti akan ada episode selanjutnya untuk bapak-bapak dan ibu-ibu yang luar biasa hari ini. Terima kasih Bu Herlia Santi untuk kehadirannya, Ibu Ade Hartati, Bapak Nugroho Noto Susanto. Sama-sama Jesse dan Mitra Kota. Baik, selamat sore Mitra Kota, tapi Halo Barabas Sore masih akan kembali untuk Anda 2 jam ke depan sampai pukul 18. So, tetap stay tune tentunya di 97,5 Barabas FM News and Information.
Halo Barabas Sore. Halo Barabas sore. Halo Barabas.